Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Imam di sini. Jadi di video kali ini kita ada project Yamaha NMAX yang akan kita repaint ulang ya. Jadi ini motornya, warnanya warna putih ya. Dan nanti akan kita repaint dengan warna kuning. Sebelum itu kita lanjut bongkar dulu ya. Jadi ini bodinya udah saya bongkar dan ada beberapa partnya yang pecah ya. Jadi nanti akan kita perbaiki dulu dengan menggunakan solder ya. Jadi kita tempel semua yang pecah-pecah dulu dengan solder nantinya. Setelah itu baru kita amplas ya. Jadi kita tempel dulu, atau bisa dibilang biasanya las plastik ya. Jadi kita las plastik menggunakan solder. Dan untuk pengalasan menggunakan solder ini enggak asal-asalan juga ya teman-teman. Jadi harus kita pahami juga. Intinya harus kita satukan dulu pecahnya dengan bagian yang lainnya ya. Jadi kalau masih bisa diperbaiki, kenapa harus diganti ya? Jadi di sini kita lebih memilih untuk memperbaikinya daripada kita ganti. Jadi di sini ada beberapa partnya yang pecah dan semuanya akan kita solder dulu sebelum kita ke tahap pengamplasan ya. Dan untuk proses repaint body Yamaha NMAX ini mungkin nantinya videonya akan terpotong-potong ya, soalnya kalau kita video full durasinya terlalu lama ya. Jadi ini medianya atau bodinya yang sudah saya amplas. Sekarang kita lanjut untuk ke tahap pengepoksian dasar ya, yaitu menggunakan epoksi primer untuk dasaran awalnya. Jadi kita dasar dulu dengan cat epoksi sebelum didempul ya. Untuk dasar epoksi lapisan pertama itu, atau sebelum masuk ke tahap pendempulan itu, teman-teman cukup mengaplikasikan satu lapis secara merata sudah bagus ya. Jadi nanti setelah kita epoksi barulah kita masuk ke tahap pendempulan. Setelah proses pendempulan nanti masih akan kita gosok lagi bodinya. Setelah itu kita dempul yang bagian-bagian pecah yang sudah kita tempel tadi. Untuk pengeringan epoksinya sendiri 3 jam sudah bisa naik dempul ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, 3 jam sudah bisa naik dempul. Jadi setelah kita epoksi semua bodinya, lanjut kita keringkan dulu kurang lebih 3 jam sebelum kita masuk ke tahap pendempulan ya. Sekarang medianya sudah saya dempul tadi dan sudah saya amplas juga ya. Jadi untuk proses pendempulan dan pengamplasan, maaf nggak saya video untuk mempersingkat durasi waktu ya. Jadi di sini setelah kita dempul, sekarang kita tidak menggunakan lagi epoksi primer ya. Jadi di sini kita menggunakan epoksi filler. Dan untuk pengaplikasian epoksi fillernya sendiri, teman-teman harus mengaplikasikan sebanyak 3 lapis ya, dengan jeda waktu per lapisnya itu kurang lebih 5 menit. Jadi jangan langsung tebal ya.
Intinya dalam pengecatan itu kita mesti sabar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk pengeringan epoxy pillernya sendiri 3 jam sudah bisa naik warna juga ya. Jadi ini dia medianya yang tadi sudah kita epoxy filler dan udah kering, dan tadi ini udah saya dasar warna putih ya. Jadi ini udah saya dasar warna putih. Setelah warna putihnya kering, sekarang kita lanjut ke proses pengecatan warna kuningnya. Untuk proses pengecatan warna kuningnya sendiri di sini teman-teman juga wajib melakukan tahap-tahapan ya. Jadi untuk setiap lapisnya itu teman-teman juga wajib untuk menjedanya kurang lebih 5 menit juga untuk per lapisnya. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru untuk menaikkan atau membuat warnanya tertutup ya. Jadi kita lakukan saja tahap bertahap. Dan maaf untuk video repaint kali ini karena durasinya agak sedikit lama, jadi kebanyakan videonya saya potong ya. Intinya teman-teman cuma ingin pastinya melihat proses dan cara pengaplikasiannya. Jadi intinya seperti yang saya bilang tadi, untuk pengecatan warna itu juga sama dengan pengecatan dasar ya. Jadi mesti kita lakukan secara bertahap, yaitu lapis tiap lapisnya itu kita jeda dengan waktu 5 menit. Dan untuk pengaplikasian warna kuningnya ini sendiri teman-teman juga wajib melakukan tahap dasar warna putih ya. Jadi harus kita dasar dulu dengan warna putih sebelum naik ke warna kuningnya. Karena walaupun cat kuning ini solid, tipe cat solid, tapi tetap juga harus di dasar menggunakan warna putih ya, agar menampilkan kesan warnanya yang lebih mantap ya. Jadi ini dia media-medianya yang sudah kita lakukan pengecatan warna kuning sebanyak 3 lapis dengan jeda waktu per lapisnya itu kurang lebih 5 menit ya. Jadi kita keringkan dulu kurang lebih 1 jam. Setelah itu lanjut kita ke proses pengekliran. Jadi setelah kurang lebih 1 jam cat kuningnya sudah kering ya. Jadi sekarang kita lanjut ke proses pengekliran. Dan sekedar info buat teman-teman, di sini saya menggunakan clear dari Siken HS Plus ya, dengan perbandingan 2:1. Dan untuk thinnernya sendiri itu 20% ya. Untuk tahap pengaplikasian clearnya sendiri masih sama dengan pengecatan warna tadi. Jadi kita aplikasikan tipis-tipis dan tetap dijeda kurang lebih 5 menit per lapisnya juga ya. Jadi di sini kita mengaplikasikan clearnya itu secara tipis-tipis ya, jangan langsung tebal, karena jika langsung tebal bisa jadi ngelewer ya clearnya. Dan keesokan harinya ini dia medianya yang sudah saya clear kemarin.
dan lumayan becek ya, soalnya kita menggunakan clear HS dari Siken ya, sebanyak 3 lapis. Dan seperti inilah penampakannya. Bodi warna kuning dengan kombinasi bagian bodi itu warna hitam ya sebagian. Sekarang kita lanjut ke pemasangan. Dan setelah saya pasang, seperti inilah penampakannya. Jadi maaf buat teman-teman yang mungkin agak sedikit jengkel karena kebanyakan dari video ini banyak saya potong-potong ya. Jadi intinya di sini teman-teman hanya perlu tahu aja cara pengaplikasian dan seperti apa hasil akhir dari repainnya ya. Dan jika teman-teman ingin mencobanya mengaplikasikan cat kuning seperti ini, silahkan dicoba ya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar.